Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, baik yang ada di kampus Majapahit, di kampus Ungaran sama Pak Yuli, dan juga yang ada di kampus Kendal, serta yang ada di online di rumah, baik melalui YouTube maupun yang ada di Zoom. Ya. Yang pertama, tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat bertemu walaupun ada yang lewat tatap muka secara langsung, ada juga yang melalui jaringan. Ya, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang kedua ini. Sebelum masuk ke jaringan itu apa? Tentunya karena mata kuliah kita namanya komunikasi data, ya Kopdat, maka perlu kita bahas dulu mengenai komunikasi data itu apa, batasan-batasannya seperti apa, kemudian apa yang bisa dinamakan bagian dari komunikasi data. Kata komunikasi sudah sering kita dengarkan ya, sudah sering kita temui. Kira-kira apa arti komunikasi itu? Komunikasi itu ya saling Saling apa? komunikasi. Saling berkomunikasi. Berkomunikasi mana? Artinya komunikasi apa? Saling berbicara. Saling berbicara. Oke, ada yang jawab saling berbicara. Mungkin yang di Zoom atau mungkin yang di kampus Kendal, Poleri atau Ungaran bisa bantu jawab komunikasi itu apa? Closing. Bertukar informasi termasuk komunikasi ya, bertukar informasi, saya tampung dulu ya. Ini ada jawab juga dari Majapahit, bertukar informasi. Mas apa mas? Mahindra ya mas apa? Sahrul. Sahrul. Oh Sahrul. Mas Sahrul ya, oke. Ya, dia mengatakan apa tadi? Bertukar informasi, saling berbicara. Oke, jadi memang kalau kita ada komunikasi secara verbal ya, yang kita lakukan seperti ini itu memang menggunakan bicara. Tapi berbicara sekarang kan tidak selalu menggunakan mulut. Ya. Anda menggunakan handphone, ngirim pesan lewat WA atau mungkin chat melalui media sosial yang lain. Itu kira-kira disebut komunikasi juga enggak? Ya. Komunikasi. Mendengarkan radio misalnya, walaupun kita hanya mendengarkan nggak bisa ngobrol, ya, tapi yang di radionya ngomong sasenenge gitu ibaratnya ya, itu apakah juga komunikasi? Komunikasi juga. Mendengarkan, melihat televisi, ya tidak cuma suara tapi juga ada gambarnya, itu juga komunikasi. Nah, kita lihat sekarang, kira-kira komunikasi itu apa sih? Nah, kita mungkin yang pertama, karena kita orang Indonesia, kita ngambil definisinya dari KBBI. Apa KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semua kata-kata yang digunakan untuk percakapan di Indonesia itu ada pada KBBI. Bisa merujuk ke sana definisi yang ada. Nah, di KBBI dikatakan bahwa yang namanya komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita. Yang bisa ngirim juga bisa menerima pesan antara dua orang atau lebih. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol tadi ya, ini komunikasi atau lebih. Seperti sekarang ini saya berbicara dengan teman-teman semuanya, baik yang sampai langsung di Majapahit maupun yang melalui Zoom dengan banyak orang, itu juga komunikasi. Nah, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi tujuannya pesan yang nanti disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang yang diajak komunikasi. Nah, maka nanti kalau komputer pun kita arahkan sana nanti ya, komputer, smartphone atau tablet atau mungkin media yang lain entah ke depan apa ya, itu juga komunikasi yang berjalan harusnya definisinya juga sama. Ada pesan yang disampaikan dan juga harus dipahami pesan itu utamanya apa. Jangan sampai nanti perangkat A ngirim gambar, ternyata perangkat B nerimanya suara toh misalnya, boro-boro suara ya, mungkin cuma teks malahan. Nah, ini berarti komunikasinya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Atau komunikasi juga bisa berarti hubungan, yang ada begitu, atau juga kontak ya, di komunikasi itu kontak. Nah, kalau menurut Wikipedia, ini kamus online ya, suatu proses penyampaian informasi, bisa pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain.
Kurang lebih kalau kita menggunakan dua arti itu baik KBBI maupun Wikipedia hampir sama, yaitu intinya ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita kaitkan sekarang komunikasi tadi juga ada yang verbal, kayak sekarang yang sedang kita lakukan, tapi juga ada komunikasi data. Komputer, smartphone, atau mungkin sekarang ada perangkat webcam, ada perangkat Arduino, ada sensor-sensor yang lain, itu yang dikomunikasikan tidak lagi verbal, tapi data, yaitu berupa bilangan biner, angka 1 dan 0. Nah, inilah yang nanti menjadi bagian dari data. Data awalnya mungkin bisa teks, bisa suara, bisa video, bisa gambar, tapi pada waktu melewati media dirubah dulu menjadi bilangan biner tadi. Jadi ada proses yang agak ribet di sini ya, ubah dari analog menjadi digital, kemudian ditampilkan menjadi analog lagi. Suara kan analog. Ya, video, gambar atau foto kita juga sebenarnya analog ya, tapi kemudian dilewatkan melalui media digital, kemudian muncul lagi menjadi apa yang kita butuhkan tadi. Ya, data itu artinya catatan atau kumpulan fakta. Ya, data itu artinya catatan atau kumpulan fakta. Data dengan informasi sama apa beda? Data dan informasi hampir. Ada yang bilang hampir, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Kalau yang di Zoom gimana? Yang lain, data itu dengan informasi sama atau beda? Sama. Sepakat sama? Beda. Ya, Mbak Gita. Mana Mbak Gita? Mau jawab? Tidak Pak. Oh tidak. Akhiran jawab. Oke. Ya, satu jelas beda. Satunya DATA, satunya INF. Oh ya Pak. Dari kalimatnya, dari katanya aja sudah beda. Yang kedua, artinya pun juga sudah beda. Duluan mana? Data dulu atau informasi dulu? Informasi dulu. Informasi yang data atau data jadi informasi? Informasi ke data. Informasi di data. Nah, yang benar adalah data dulu baru kemudian informasi. Informasi ini ya nih. Jadi data itu ini pernyataan yang diterima secara apa adanya ini loh. Nah, ini sama gitu. Ya, apapun yang Anda lihat, apapun yang teman-teman perhatikan, itu namanya data. Lihat meja, volumenya, dimensinya, panjang, tinggi, lebar, banyak apa, itu adalah data. Tapi teman-teman bisa menyimpulkan ini kursi, ini meja, ini komputer, ya, ini monitor, ini webcam. Nah, itu namanya informasi. Kenapa kok teman-teman tahu ini webcam misalnya? Karena ada tulisannya. Ya karena kita sudah menyimpulkan ini webcam. Oh, ada kameranya kecil misalnya. Ya. Di kertasnya ada tulisan. Ada ya mungkin selain ada tulisannya lah ya. Tapi teman juga bisa menyimpulkan ini meja. Ini tahu beda ya. Yang satu meja atau kursi kan tahu kan? Ya. Kenapa teman-teman tahu ini menyimpulkan kursi misalnya? Kok teman-teman tahu ini menyimpulkan ini adalah meja? Kesimpulan tadi informasi. Tapi ini pernyataan kenapa sebuah benda itu disebut A tadi itu adalah data. Oh, yang namanya meja misalnya bentuknya persegi panjang misalnya ya, walaupun ada meja bulat atau mungkin malah abstrak misalnya. Pada umumnya itu kan bentuknya persegi panjang, kemudian punya volume, punya tinggi, ya, punya panjang, punya lebar. Di atasnya bisa kita letakkan benda atau alat misalnya. Atau kalau kursi bisa tempat untuk kita duduki, ada sandarannya dan sebagainya. Tahu itu kursi, kita tahu itu bangku. Ya, definisi lengkap mengenai sebuah benda itu namanya adalah data. Sedangkan kesimpulan dari yang teman-teman sampaikan itu namanya informasi. Nah, sehingga duluan mana? Data dulu tadi. Kalau kita nggak tahu dari kecil misalnya dikasih pengetahuan ini bangku, ini kursi atau meja, ini komputer, ini
televisi, ya, ini handphone dan sebagainya, itu nanti juga nggak tahu. Ya, misalkan handphone Anda bawa ke suku pedalaman yang paling tertinggal, kan nggak tahu itu handphone. Barangkali malah ngoco ya, ngoco-ngocone. Ya, paham sekarang ya? Data jadi informasi, nanti informasi akan jadi pengetahuan. Jadi seseorang yang punya pengetahuan itu punya informasi yang banyak. Punya informasi yang banyak. Nah, pengetahuan nanti efeknya akan jadi behavior, sikap. Jadi kalau orang pengetahuannya banyak, sikapnya pun juga akan berbeda. Beda kalau orang yang misalkan preman, beduk ketol itu ya. Istilahnya. Begitu dikabari temannya ada yang mungkin kesenggol misalnya lah, orang kesenggol lah. Wah, habannya mesti pengen emosi, nggak mikir jangka panjang. Tapi kalau seseorang punya pengetahuan yang panjang, punya informasi yang lebih, akan nyari dulu sebabnya kenapa. Ojo-ojo yang salah temennya tadi kan. Nah, kemudian sikapnya juga akan berbeda. Jadi itu data jadi informasi, informasi jadi pengetahuan. Jadi dia bentuknya piramid. Data jumlahnya paling banyak tadi. Kesimpulan dari data dan informasi, kumpulan dari informasi akan jadi pengetahuan. Ya, data bisa berupa angka, kata, citra, kita tuh gambar ya, foto, bahkan sekarang video dan multimedia. Jadi yang kita terima tadi banyak apapun itu bagian dari data. Ya, oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan komunikasi data. Kita gabungkan kata komunikasi dengan data. Pertama ini, ya. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data ataupun informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer atau PC, laptop atau notebook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Ya, dua, teman-teman tentu awal-awal sebelum adanya ada handphone, tapi untuk proses pengiriman file antar perangkat waktu itu menggunakan yang namanya Bluetooth. Masih pakai Bluetooth, belum ada Wi-Fi, ya belum ada. Handphone cetuk, ya yang bisa ngombalang lumayan merompol itu ya. Bisa kalau katanya kalau jatuh ke keramiknya yang pecah malahan. Beda dengan sekarang kan, kalau sekarang keramiknya aman, HP-nya yang remuk. Kalau dulu enggak, jatuh dari ketinggian apapun, HP-nya selamat ya. Yang kena itu yang ambyar. HP apa itu, Pak? Ya, zaman itu macam-macam ya. Ada Nokia, ada CMN ya. CMN, ada Ericsson, gede-gede pokoknya lah. Ya, ini lihat bagaimana HP tempo dulu itu pengiriman file hanya melalui Bluetooth ya. Kemudian ada teknologi sekarang kita gunakan dari mulai 2G, kemudian muncul 2,5G, ya 3G, ya, dan 4G, dan sekarang kita udah masuk ke era 5G. Ya, ini 3G nggak tahu ya, belum ada. Ya sudah mungkin 5G paling juga akan bertambah lagi jadi 6G dan seterusnya. Cuma mungkin namanya juga akan beda. Oke, yang kedua ini komunikasi data itu proses pengiriman informasi antara dua titik menggunakan kode biner tadi ya, melewati saluran transmisi dan peralatan switch. Ya, switch ini bisa macam-macam, bisa router, bisa ya bridge ya, bisa gateway ya. PoE itu perantara juga ya, kemudian juga ada firewall dan seterusnya. Ini akan kita bahas perlengkapan-perlengkapan yang ada di jaringan komputer. Ya, peralatan, kemudian juga bisa dijadikan komunikasi data juga dijadikan sebagai transmisi data elektronik melalui beberapa media. Nah, medianya bisa kabel koaksial, kabel LAN, kabel FO, fiber optik yang kalau teman-teman lihat di pinggir jalan kuning, ya kuning, biru, ada yang hitam, ada yang warnanya hijau dan sebagainya, atau melalui microwave, gelombang radio. Nah, sinyal 3G, 4G itu masuknya ke microwave. Kemudian satelit juga, ya, satelit juga. Atau divisi yang lain yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data sering disebut sebagai jaringan komunikasi data.
Makanya sekarang ada istilahnya TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Dulunya TIK itu pikirannya orang hanya komputer, tapi komputer sekarang perlu yang namanya komunikasi, tidak bisa lepas yang namanya dengan jaringan. Ya beli handphone sembal apapun nggak ada datanya, langsung bopopo. Ya lokal aja, ya lokal di WA kita seru gitu kan. Ya pengennya pasti mabar ya bareng dengan temannya. Ya dan sebagainya lah. Oke, nah lanjut sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan dari Zoom, YouTube ataupun dari teman-teman yang di Majapahit. Kalau dulu yang di YouTube tidak ada, semuanya hanya menyapa selamat malam. Lanjut ya? Ya, cepat rampung ini. Nah, kalau kita bicara mengenai jenis komunikasi data, nanti dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi data terestrial dan komunikasi data bersatelit. Ya. Terestrial ini artinya menggunakan media, baik itu menggunakan media kabel maupun nirkabel. Nirkabel tanpa kabel tidak ketok. Jadi itu menggunakan udara. Jadi kalau seandainya mata manusia ini dikaruniai Tuhan bisa melihat isinya udara, ya di depan kita itu berseliweran banyak video ini. Ya tuh video YouTube lewat, gitu. Podcast apa lewat, ya. Buka detik.com, buka Gmail itu barangkali akan terlihat di depan mata kita. Ya makanya beberapa waktu yang lalu Google pernah punya project namanya Google Glass. Jadi kacamata Google. Iya Pak. Ya, di kacamata ini kalau dipakai layarnya itu di lensa kita ini, di kacanya ini. Loh, nah ini seolah-olah depan kita sudah ada layar monitornya. Yang dia mau moto tinggal kedip mata atau langsung moto depannya. Bisa by voice, bisa juga by kedipan mata. Ya, cuman kemudian proyek ini ditarik karena ternyata resikonya gede, banyak kecelakaan. Yang orang pakai HP aja jalan cemplung got, apalagi nggak foto-foto, lo ke wong rakyat toh. Nah, tapi suatu ketika akan dibikin lagi semacam itu barangkali ya, karena kan ada apa namanya virtual itu ya, nah, VR, virtual reality, kemudian ada augmented reality itu kan juga sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi Google Glass, cuma Google Glass dia lebih ringan tanpa menutup mata, dibentuknya benar-benar kayak kacamata beneran gini, cuma nanti layar kacanya berubah menjadi kayak layar monitor gitu. Nah, ini tunggu, saya rasa mungkin dengan perkembangan AI ya, kecerdasan buatan barangkali nanti juga akan diingatkan kalau orang pakai kacamata tadi kemudian berjalan nggak sesuai tempat ya akan diingatkan, awas ono apa yang listrik misalnya ya, awas got atau mungkin bunyi atau mungkin menyetrum kasih apa namanya listrik gitu, begitu kaget gitu ya misalnya. Nanti penelitian akan terus berkembang, kan ada ChatGPT dan sebagainya yang juga terus bertambah terus. Ya pastinya mahal, waktu itu pertama kali dikeluarkan 15 juta harganya. Tapi teknologi begitu ya. Teknologi itu awalnya pasti mahal, tapi begitu diproduksi massal harganya kan turun. Ya awal-awal teknologi Android juga gitu, mahal. Ya, tapi sekarang kan semakin turun. Apalagi dulu ada BBM, BlackBerry, wah itu harganya kan puluhan juta. Sekarang apa ayu malahan itu? Tutup. Sekarang jadi BlackBerry-nya masih ada, cuma sekarang migrasi menjadi security. Ya, cyber security. Jadi dia konsentrasinya ke keamanan. Karena memang BlackBerry waktu itu unggul di dunia keamanannya. Makanya banyak waktu Android awal-awal muncul, banyak presiden atau kepala negara itu masih mempertahankan pakai BlackBerry. Karena penyadapan yang ada di BlackBerry itu relatif lebih susah ketimbang yang ada di perangkat yang lainnya. Dan sekarang mereka benar-benar fokus ke keamanan. Ya, oke. Balik ke sini. Terestrial menggunakan kabel ataupun kabel, kemudian biaya pembangunan infrastrukturnya cukup tinggi karena harus narik kabel kan, tarik rumah dan sebagainya. Kemudian contoh sambungan yang ada itu ada namanya SDL, frame relay, VPN, sambungan komunikasi data paket dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada komunikasi data by satelit.
Ini langsung pakai satelit. Nah, cakupannya lebih luas. Memang secara modal awalnya meluncurkan satelit mahal, tetapi begitu diluncurkan bisa menjangkau cakupan yang lebih luas, ya, karena dia posisinya berada di angkasa, gitu ya. Proses komunikasinya bisa makan waktu yang lebih lama karena memang harus menerbangkan, membuat perangkatnya yang butuh waktu lebih panjang. Ya, oke, lanjut. Nah, kita masuk ke komponen sekarang. Komponen dari komunikasi data itu apa saja tadi? Suatu pesan bisa tersampaikan manakala apa? Nah, paling tidak ada 6 faktor ini. Bahkan nanti ada 7 ya, yang ada fasilah 7. Yang pertama tentunya ada pengirim atau sumbernya. Menang-menangan misalkan ya. Anda komunikasi menang-menangan, apa bisa sampai? Ya. Menang belo ya, orang anak apa-apa lo ya. Berarti itu Pak. Nah, kan enggak akan sampai, dia ada sumbernya. Ada yang memulai dulu memberikan pesan, ya. Ini sebagai nama pengirim atau sumber data atau source-nya. Unsur komunikasi data yang memiliki tugas mengirim data atau informasi seperti terminal komputer dan lain-lain. Sama kayak Anda ngirim WA, yang misalkan kalau zaman dulu pakai BBM ping gitu ya. Untuk memulai komunikasi biasanya, nah yang pertama kali ngirim pesan itu adalah sumbernya. Kemudian tidak bisa serta-merta bisa sampai ke tujuan, tapi melalui yang namanya transmitter. Jadi transmitter ini alat atau instrumen, ya kita bicara komunikasi data ya, yang mengubah data ke dalam bentuk yang nanti bisa dilewatkan ke tujuan. Kalau manusia komunikasi langsung, dia hanya butuh pengirim, sumber, sama penerima atau receiver, ya, atau tujuan ya. Nah, di tengah-tengahnya menggunakan sarana udara. Pada waktu kita ngobrol gini, ya, itu kan suara saya melewati udara. Jadi udara ini sebagai bagian dari ini media komunikasinya. Tetapi kalau kita bicara mengenai komunikasi data yang tadi angka 1 dan 0, itu ada namanya transmitter dulu. Jadi sebelum dilewatkan ke kabel atau ke udara yang menggunakan teknologi microwave 5G tadi misalnya, itu melalui transmitter dulu, dirubah dulu ini. Jadi dia mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. Nah, baru kemudian melewati media komunikasi ini bisa kabel tadi dan sebagainya. Kemudian ditangkap lagi, sebelum ke tujuan ditangkap dulu oleh perangkat yang menerima bilangan biner tadi. 01-nya dirubah menjadi bentuk yang asalnya apa? Gambar, video ataupun yang lain. Baru nanti bisa ditangkap oleh tujuan ini. Nah, kalau kita bicara mengenai komputer, transmitter ataupun penerima ini adalah modem. Makanya modem itu singkatan dari modulasi, demodulasi. Ya, dia awalnya mengubah dari digital, ya, kemudian supaya masuk ke kabel diubah lagi menjadi analog, ya, kemudian sampai ke tujuan analog diubah lagi menjadi digital supaya sampai ke komputer yang dituju. Ya, ini tujuan. Kemudian unsur yang yang keenam adalah data atau pesan itu sendiri yang tadi bisa berupa gambar, suara atau yang lain. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang ketujuh, yaitu protokol kemarin. Ya, aturan. Nah, komunikasi supaya bisa berjalan harus sepakat dulu kita mau pakai apa ini. Kalau orang ngobrol berarti sepakati dulu mau pakai bahasa apa ini. Saya sampaikan kalau yang satunya masih ngeyel pakai bahasa Jawa, yang satunya ngeyel pakai bahasa apa misalnya Papua misalnya ya, nggak akan ketemu komunikasinya, malah jadi gelut, ya, ramai malahan. Nah, maka sepakat dulu, sama-sama Jawa misalkan, oke. Kalau yang satunya juga mengerti bahasa Jawa, atau kalau enggak kita pakai penerjemah tengah-tengahnya. Nah, penerjemah itu kayak tadi ini, transmitter sama receiver ini, ya, pengirim penerima ini. Dia menerjemahkan, kita nggak tahu bahasa Inggris, ya, orang Jawa nggak tahu bahasa Inggris, kemudian yang orang Papua juga nggak tahu, tapi disatukan dalam bentuk bahasa Inggris misalnya. Nah, maka si transmitter sama receiver ini ibaratnya adalah
guide-nya tadi, ya, guide-nya penterjemah supaya keduanya bisa saling mengerti. Jawa dirubah jadi bahasa Inggris, Inggris dirubah lagi menjadi bahasa misalnya yang lainnya. Bisa dipahami ini? Saya. Itu protokol. Nah, ini gambarannya model komunikasi. Posisinya source di mana, posisinya transmitter di mana, destination di mana. Jadi ini source sumbernya awalnya. Kemudian sumber tadi melalui transmitter dirubah dulu. Kalau kita bicara mengenai pengkabelan telepon misalnya, ya berarti ini dirubah menjadi protokol yang ada di pesawat teleponnya tadi. Kemudian ditransmisikan ini kabel ataupun baik koaksial, fiber optik ataupun kabel yang lain. Kemudian sebelum sampai ke tujuan ini dirubah dulu menjadi suara lagi. Ya. Dalam hal ini adalah pesawat teleponnya tadi ini. Ya, pesawat telepon. Jadi pesawat telepon itu yang speakernya menerima, kemudian di sini speakernya memperdengarkan lagi apa yang ini mic ya sorry. Ini mic-nya, ini speaker yang diterima oleh destination. Demikian juga dengan proses bolak-baliknya. Nah, kalau kita bicara mengenai jaringan komputer, maka prosesnya seperti ini. Ini misalkan ke server, anggap aja Anda buka Facebook atau buka siakat begitu ya. Nah, ini tempat Anda work session-nya, entah melalui HP ataupun yang lain. Kemudian melalui modem. Walaupun sekarang kita nggak megang modem secara fisik seperti zaman dulu yang harus diletakkan di sebelahnya komputer modemnya atau pakai flash disk yang punya modem. Sekarang kan modemnya sudah langsung input di dalam perangkat Anda ya, pakai wifi itu. Nah, ini dilewatkan ke udara atau ke kabel dan sebagainya. Kemudian sebelum sampai ke server, oleh modem diterjemahkan kembali. Yang tadinya data melalui udara ini diterjemahkan kembali menjadi data yang berupa biner. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Yang di Zoom juga nggak ada. Oke, lanjut. Nah, berikutnya sekarang sistem transmisi. Nah, ini model komunikasi ini ada 3. Ada namanya simplex atau one way. One way ini hanya satu yang bisa mentransmisikan sinyal, satu arah saja. Dia yang mentransmisikan sinyal dalam satu arah saja, di mana pemancar sinyal yang satu bertindak sebagai pengirim, yang lainnya sebagai penerima. Ya, contohnya, nah, tadi siaran radio, televisi, telegram, bukan telegram aplikasi yang sekarang kita pakai itu bukan yang kayak WA. Dulu ada telegraf ya, telegram yang kayak orang kalau mau ngirim surat, kalau surat kan ditulis tangan. Nah, kalau telegram itu ditulis dalam bentuk Morse. Dipakai alat, pakai sinyal listrik, nanti langsung bisa diterima di tempat yang dituju. Kalau surat pakai perangko butuh waktu lebih dari sehari. Kalau telegram hanya butuh dalam waktu beberapa jam sudah sampai ke tujuan. Di orang zaman dulu kalau pengen mengirim surat dalam tempo yang cepat, belum ada telepon, belum ada HP. Ya, misalkan kabar lelayu misalnya ya, ada meninggal saudara misalkan. Kalau pakai surat kan lama. Mungkin suratnya baru sampai 3 hari yang akan datang. Ya, jenazahnya sudah dimakamkan barangkali. Misalnya dari ke-3, hari ke-7 mungkin ya, baru keluarganya datang, baru mendengar kabarnya. Nah, kalau pengen cepat pakai telegram, cuma harganya mahal. Kalau surat nulisnya mau berapa panjang, asalkan pakai perangko sekian, nanti sampai berapa hari. Kalau telegram itu per kata hitungannya. Berapa waktu itu? Nah, waktu itu masih kisarannya masih ratusan ya, mungkin zaman segitu satu pengiriman surat misalnya kayak undangan biasa, undangan taruhlah misalkan undangan rapat gitu ya, pada yang terhormat berapa hari apa tanggal berapa, itu mungkin sekitar 15 ribuan waktu itu ya, dengan kurs dolar masih sekitar belum sampai 1.500 mungkin ya, karena kan kurs dolar 14 ribu lah ya. Nah,
Coba perkata, semakin panjang berita yang Anda sampaikan, maka nanti juga akan semakin mahal. Kayak dulu kita pakai SMS dulu, masih ingat nggak? Pernah mengalami SMS ya? Ya, pernah. Itu kan maksimal cuma berapa? 200. Nggak sampai 150 karakter kan? Kalau Anda lebih dari itu, berarti kan terkirim 2 kali. Berarti pulsanya juga terpotong 2 kali. Nah, Telegram juga kayak gitu. Cuma perkataan Anda boleh panjang, cuma hitungannya perkata sekian rupiah. Saya lupa, ya sama saya itu juga tuh. Masih mungkin usia 8-9 tahun ya pokoknya, kira-kira itulah. Tahun 86, 87 kira-kira. Ya, itu perkata hitungannya. Makanya juga disingkat-singkat. Misalkan kata saya ya SD aja supaya nggak begitu panjang. Itu simplek, jadi hanya satu arah. Ya. Nah, contohnya radio. Nah, kemudian muncul setelah ini ada namanya pager. Zaman-zaman sebelum handphone masuk itu masuk dulu namanya pager. Jadi pager itu hampir sama kayak HP gini, layarnya monokrom, cuma besarnya segede kartu KTP begitu ya. Cuma hanya bisa membaca. Jadi kalau kita punya pager sama teman gitu ya, saya mau ngirim berita kepada Mas apa tadi? Mas Sarul, misalnya Mas Sarul punya pager, saya punya pager. Saya mau ngirim Mas Sarul, saya kirim dulu ke operator itu yang terkenal Starpo sama Isikol misalkan. Isikol lalu kirim berita untuk pesawat punyanya Mas Sarul. Nah, pesawatnya bisa ada pakai angka 5 digit, ada juga yang pakai nama dan maksimal cuma 5 atau 6 digit, 5 karakter. Ya. Kemudian beritanya apa? Misalkan nanti ditunggu di kafe A misalkan. Sampai dari operator dikirim ke pesawat pagernya Mas Sarul. Mas Sarul membalik saya, telepon dulu operator. Jadi perantaranya. Operatornya 5, Mas Sarul. Untuk pesawatnya bernama Iman, ya OTW misalkan begitu. Saya masih lagi telepon lagi operator ini. Nah, operatornya dibayar. Ada operator waktu itu. Saya punya beberapa teman yang kerja di operator Isikol Tempur Sapu. Katanya banyak operator yang butuhkan operator gitu Pak. Mana? Operator pager gitu loh. Nah, banyak lowongan gitu Pak. Ya waktu itu banyak emang ya. Keren-kerennya. Ngawur, ada diceritani. Tapi kalau lagi hanya satu arah saja tadi ya, satu arah. Begitu kita telepon ke operatornya ngirim ke pesawat dan sebagainya. Nah, terus begitu. Nah, kemudian muncullah yang namanya perangkat handphone tahun 90-an masuk ke Indonesia. Itu masih gede-gede perangkatnya ya. Kemudian harganya selain mahal juga ini kartunya pun juga mahal. Satu kartu kosongan itu harganya bisa sampai 1 juta. Kartunya tok itu, SIM cardnya tok. Belum pakai pulsa loh itu. Saya terus ngikut. Lagi terlalu lama pulsanya ya. Gratis internet 5 hari. Karena berubah-ubah dulu gitu. Ya. Nah, untuk yang pengen bisa komunikasi 2 arah, itu pakainya ini HT namanya. Kijang 1 di mana kijang 2 gitu. Tapi harus ada nganunya Pak. Ya, ada apa namanya? Jaringan channelnya juga betul. Dan jaraknya terbatas kalau pakai HT ini. Tidak bisa sampai kiloan. Jangan sampai kilo. Kalau yang pager ini bisa panjang, bisa beberapa puluh kilo ya, tapi komunikasinya relay dulu, tidak langsung ke pesawatnya. Nah, kalau ini bisa langsung, cuman harus gantian. Dan makanya ini hub duplex. Jadi kedua pemancar dapat bertindak sebagai transmitter maupun receiver, tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi harus gantian. Kijang 1 gitu ya, kan harus pencet itu. Ya, tekan apa namanya tombolnya, baru kita ngomong. Begitu kalau kita mendengarkan ya kita nggak bisa ngomong. Jadi hanya bisa satu arah saja, jadi harus gantian. Makanya namanya hub duplex. Dengan kata lain, saat pemancar yang satu sedang melakukan pengiriman, pemancar yang lainnya hanya bisa menerima. Mungkin teman-teman yang punya orari ya, ada yang anggota orari, Persatuan Radio Indonesia itu, organisasi Radio Indonesia. Biasanya kalau yang orang-orang jadul ya, kalau anak-anak sekarang sih ya sono HP, sono WA ya, ratusan orari. Atau mungkin makanya skor apa? Escort.
Nah, escort. Itu pakainya sekarang intercom. Intercom. Nah, dulu intercom juga hampir sama itu. Nah, itu mirip juga itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya full duplex. Ini yang kita pakai, handphone, smartphone, ya telepon itu masuknya ke full duplex, di mana bisa komunikasi bersamaan, saut-sautan bareng bisa. Ya, tidak ada pembatasan siapa yang boleh ngobrol, siapa yang hanya mendengarkan saja. Ini full duplex. Nah, tanpa harus bergantian. Nah, ini sistem transmisi yang ada di dalam komunikasi data. 3 ya, simplex, half duplex dan full duplex. Ini one way, ini half duplex, ini two way, dan ini full ya untuk komunikasinya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi dan tujuan komunikasi data. Kenapa komunikasi data ini terus dikembangkan? Ya, tadi ada 2G, 3G, 4G, bahkan sekarang muncul 5G atau 5G. Ya, salah satunya diantaranya tujuannya adalah ini, lebih efisien dan ekonomis untuk mentransfer data dalam jumlah besar tanpa kesalahan. Ya, semakin besar bandwidth-nya, maka prosesnya juga akan semakin cepat dan lebih real time. Ya, makanya sekarang banyak kamera-kamera CCTV dipasang di berbagai sudut kota. Ya, karena salah satunya tadi untuk memantau bagaimana kondisi yang ada di lapangan secara real time, ya, kondisi yang sesungguhnya, tidak delay. Ya, kalau bandwidth-nya kecil, ya delay-nya mungkin hampir menit. Ya, apa namanya? Berarti kalau pencurian misalnya terdeteksinya mungkin beberapa jam ataupun beberapa menit kemudian. Bahkan sekarang ada namanya teknologi motion detection, deteksi gerak. Jadi kamera CCTV biasa pojok lain. Kalau kamera sini biasa kan hanya merekam saja kan, merekam barangnya dimalin, konangannya saya isu. OB-nya waktu buka pintu, kok komputernya hilang. Pencurinya mungkin dia sampai kota lain, karena kejadian tadi malam kan, pagi baru dibuka bersihin. Nah, kalau pakai teknologi motion detection bisa langsung memberikan informasi. Ya, karena ada perubahan bit, ya, perubahan apa namanya pixel pada layarnya. Kalau ada orang masuk atau benda masuk kan pixelnya berubah kan. Nah, perubahan pixel itu dideteksi menjadi sebuah informasi tadi. Oh, berarti ada sesuatu di situ. Kalau gerakannya pixelnya terlalu besar perubahannya, berarti itu adalah gerakan yang mencurigakan. Nah, minimal sistemnya bisa memberikan informasi berupa alarm misalnya, atau mungkin pakai SMS gateway. Jadi begitu ada gerakan di ruang A misalnya, langsung sistemnya memberikan informasi SMS ada gerakan di ruang ini. Nah, kita bisa pantau kan? Kita pantau, oh iya sebenarnya orang yang mengendap-endap itu misalnya. Nah, itu pakai teknologi motion detection. Ya, kan kalau di apa namanya? Di Facebook itu ada ya face detection kan? Ya. Jadi kalau Anda ngupload foto teman Anda, sudah langsung tertandai si A, si B, si C. Anda cuma memastikan saja kan, kalau nggak salah ya tinggal centang. Nah, itu mirip dengan yang ada di kamera tadi. Cuma kalau kamera dia sudah gerakan, kalau di Facebook sudah pakainya pengenal wajah. Saya ketahui wajahnya si A, si B. Asalkan Anda sudah berteman. Nah, ini tidak apa namanya, tidak bisa dipungkiri lagi. Itu juga terjadi di etle. Ya apa namanya? KTP. Ya, apa KTP? Lalu lintas. Oh. Ya, polisi-polisi itu loh. Nah, ini ketahuan nomornya langsung, kemudian ini belum bayar pajak dan sebagainya, orang helm. Kalau sekarang kan mungkin masih pakai orang manual kan. Nah, Anda ketika dengan kamera memang lebih mahal tentunya karena dia punya sensor ya, sehingga ini bisa memberikan informasi yang lebih valid. Atau kecepatan jalan tol, kalau lebih kecepatan misalkan gue yang konangan nomornya biro, ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau transfer datanya nggak tinggi atau besar nggak bisa. Kemudian yang berikutnya memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Nah, sekarang ada Arduino, ada IoT, Internet of Things. Jadi kedepannya yang namanya
kayak apa namanya, kalau yang di rumah mungkin listriknya masih pakai meteran, itu kan tiap bulan sekali petugas datang ya, datang ngecek, oh biro. Atau ketika nggak akan kayak gitu, langsung bisa diketahui di kantornya PLN, si A rumahnya berapa kWh, si B rumahnya berapa kWh, itu pakai teknologi IoT dan sebagainya. Ya kan itu seperti itu. Mungkin sekarang belum, tapi lambat laun akan seperti itu. Dan juga di ini PDAM, ya, motornya itu sudah berapa kubik, itu juga akan bisa diketahui tanpa perlu ada orang keliling. Ya. Oke, kemudian sistem komputer terpusat atau terdistribusi dapat digunakan sehingga mendukung pengolahan masalah kontrol. Nah, kayak misalnya early warning system. Apa? Sistem peringatan dini, banjir, gempa bumi, tsunami. Jadi begitu ada gejala tsunami itu alatnya langsung berikan tahu ke satelit, kemudian dipancarkan ke BMKG dan sebagainya, sehingga bisa langsung memberikan respon kepada masyarakat. Orang misalkan pantai sak gunung banjirnya kayak tsunami ya, atau banjir dan sebagainya. Nah, yang teman-teman sistem komputer biasanya arah tugas akhirnya ke situ, bikin IoT ini. Nanti ada akan belajar mengenai microcontroller, ya, Arduino dan sebagainya. Oke, memungkinkan orang dan bisnis di lokasi geografis yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini muncul yang namanya marketplace dan sebagainya yang sudah tidak lagi melewati jangkauan wilayah dan waktu ya. Kemudian manajemen data, mengurangi waktu pemrosesan data ini, dan yang terakhir memudahkan penyebaran informasi, broadcast. Tidak perlu menunggu waktu beberapa lama. Saya yakin mungkin teman-teman dari mulai SD sampai sekarang ada yang pernah ngirim surat lewat kantor pos? Kayaknya sudah nggak ada ya? Nggak ada. SMS. Atau ngirim surat lamaran lewat pos juga nggak ada kayaknya. Sekarang semuanya lewat online. Ya, oke. Ya, yang terakhir ini contoh-contoh teknologi komunikasi data. Tadi sudah saya sebutkan juga di awal, ada telegraf tadi ya. Jadi menggunakan Morse. Teman-teman yang dulu mungkin pramuka tahu satu titik garis titik menjadi sebuah karakter, huruf ataupun angka. Ini dulu digunakan untuk komunikasi lewat telegraf. Faksimil ini memanfaatkan print tapi lewat telepon. Jadi kita ngirim kopian. Jadi kalau fotokopi kan keluar ke kita lagi ya. Kalau ini mesin memasukkan kertas dokumen apa gitu, tapi hasilnya nanti akan terkopi ke telepon di seberang yang lain. Jadi mereka juga butuh kertas sama, jika ngirim surat, kertas juga fisik ya, tapi melalui kabel telepon di faksimil. Kemudian Bluetooth tadi sudah kita singgung sedikit ya. Nanti akan kita bahas mungkin kalau ada waktu. Teknologi Bluetooth karena juga bagian dari komunikasi data, walaupun mungkin hanya untuk wilayah yang pendek, meter ya, mungkin hanya sekitar maksimal 100 meter lah. Ya, tapi jarang ya kalau Bluetooth ya sekitaran rumah berapa sih mendengarkan musik, kemudian dia punya perangkat speaker Bluetooth paling 10 sampai 20 meter ya. Begitu kena tembok ya kadang-kadang wis audionya sudah enggak lancar. Kemudian ADSL ini teknologi yang ada di telepon yang bisa untuk jaringan internet waktu itu. ADSL. Ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, ini dia menanyakan bisa berkilometer pakai HT. Oke, mungkin HT-nya yang khusus ya. Jadi umumnya HT ini kan lingkungannya pendek. Berapa meter doang? Nah, Di antara 100 sampai 1 km bisa sih. Cuma kalau yang bisa kilometer biasanya lebih mahal, harganya bisa sampai jutaan. Oke, terima kasih Mas proyeksinya. di Telkom. Monggo ada pertanyaan lagi atau tambahan silakan.
evaluasi itu maksudnya gimana Pak? Mana? Tugas. Ya. Tugasnya kemarin. Yang disyaratkan tadi tugas cuma satu Pak. Tugas 1 itu bikin makalah kan kemarin. Ya. Tapi itu tugas evaluasi sama ada kesempatannya 3 kali tes itu gimana Pak? Oh, kalau sudah terkirim sekali ya gak apa-apa. Apa kirim beberapa? Nah itu kan kasih kesempatan kalau misalnya ternyata wah aku pengen tak ubah misalnya. Nah besok bisa diulang kembali pakai link yang berbeda. Tapi kalau sudah mantep langsung hari itu linknya jadi ya silakan teman-teman kirim sekali aja gak apa-apa. Guys, garasi guys. Jadi kalau bisa ya pastikan dulu bahwa yang teman-teman kirim itu sudah benar-benar yang sesuai. Ini ya. Bapak-bapak gak kelihatan balutannya. Tapi karena dipakai kuliah bareng-bareng biasanya agak ya, jadi setelah nanti teman-teman tulis susun di Word, kemudian silakan diupload ke Drive. Jadi silakan dibuka Drive-nya, tapi pastikan Drive-nya nanti dalam keadaan open ya. Jangan sampai share-nya tertutup, harus minta izin dulu, nanti nggak bisa buka malahan. Ini contoh aja. Jaringannya agak lemot nih. Yang tidak jelasnya di mana? Di mananya Mas? Ini kan nanti kalau sudah di Drive tinggal yang mana, tinggal klik kanan kan ada share link, kita bagikan link itu toh. Ini Drive saya kok agak nganu. Koneksinya kita lemah. Masuknya Drive dulu. Masukkan Drive, upload ke Drive dulu. Terus naskahnya klik kanan, dan ada pilihan yang share link itu loh. Tip. Nyambung malah. Yo. Waktu itu start. Nanti kadang tinggal di paste saja. Oke, contohnya ini aja lah misalnya contoh. Nanti kan linknya bentuknya kayak gini kan linknya. Nanti tinggal di paste linknya ke sini. Nah, gini. Ya udah, kemudian klik simpan jawaban. Tapi prosesnya ini teman-teman harus upload dulu ke Google Drive. Bisa kan? Itu nggak bisa? Paling kan? Ya iya. Terus namanya publik ora ada. Nah, jangan lupa di publik. Dengan kemudian ditutup ya. Ini publik ini loh. Kalau nggak publik saya nggak bisa buka. Nggak bisa koreksi itu. Nah, kadang tinggal kita bersimpan. Ya gitu aja. Nah, kalau ada besoknya kok keliru ini jawabanku misalkan ya, keliru kita upload ke koncoku misalnya. Nah, misalkan bisa diperbaiki sampai 3 kali kesempatan. Paham ya? Iya, paham. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Yang dari Besok libur. Oh ya. Besok libur.
Rabu Kamis, Rabu itu kan nyepi, Ya. Kamisnya adalah cuti bersama. Jadi Rabu Kamis libur. Masuk lagi kalau ada perkuliahan ya Jumat. Kalau tidak ada perkuliahan ya berarti sampai Senin berikutnya. Amin. Poso. Poso ya. Ada lagi? Poso. Kami mau terawih, guys. Terawih tuh ya, masa ora terawih. Bagus. Hebat kamu bagus, mesti orang tuamu bagus. Oh, mamaku pas bangga lah. Ya, rame main. Hah? Kami rame main. Iya, pager nih ya. Pakai ikat di pinggang. Mangan. Pager. Ini pager itu berbunyi gitu ada lagunya dulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jangan lupa presensi dulu ke Siakat supaya tercatat kehadirannya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Yuli, Pak Ahmad Asifuddin yang ada di Kendal dan yang ada di Ungaran, serta teman-teman semuanya yang ada di YouTube dan di Zoom. Akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa dilanjutkan yang mau diskusi dengan dosen yang ada di kampus atau mungkin presensi yang ada di Siakat dulu, monggo.